Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan lagi ya materi IPA, yaitu bab 4 mengenai ekosistem. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, persilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita akan melanjutkan di subbab interaksi antar komponen ya. Terakhir kali atau pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai interaksi interspesifik. Dengan contoh atau bagian yang pertama kita sudah masuk ke predasi. Predasi itu tersendiri akan ada lagi 3 ya, itu ada namanya rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan juga piramida makanan. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas yang pertama itu mengenai kompetisi. Oke, apa sih kompetisi itu? Kompetisi itu adalah interaksi antar dua individu. Dia berbeda ya, dia berbeda jenis dalam satu spesies yang berupa persaingan. Oke, kalau kemarin sudah Ibu bahas di inter ya, di interspesifik ada juga bagian kompetisi. Nah, ini juga ada kompetisi di dalam si interspesifik ya, kalau dia berbeda spesies. Nah, dia terjadi kompetisi ini karena adanya persaingan. Kenapa terjadi persaingan? Karena mereka itu memiliki kepentingan yang sama ya, karena memiliki kepentingan yang sama. Kepentingannya itu apa aja sih? Ada berupa kepentingan makanan, kepentingan wilayah kekuasaan, kepentingan wilayah mencari makan, kemudian perebutan tempat tinggal, kemudian juga ada perebutan pasangan. Oke, misalkan di sini Ibu contohkan yang kepentingan makan ya. Misalkan di situ ada tikus dan juga burung pipit. Nah, tikus dan burung pipit ini anak-anak dia makanannya sama, yaitu padi. Nah, dia karena dia makanannya sama, kepentingannya sama, maka dia terjadi persaingan nih di antara tikus dan padi. Lalu misalkan lagi Ibu contohkan kepentingan wilayah. Misalkan ada harimau dan singa. Nah, sama-sama masing-masing ingin memiliki kekuasaan di suatu wilayah tersebut misalkan. Nah, karena sama-sama punya kepentingan mengenai kekuasaan, maka akan terjadi persaingan ya. Kemudian contohnya lagi misalkan kepentingan wilayah mencari makan, misalkan di suatu padang rumput atau di sawah. Nah, di situ ada yang namanya kerbau, sapi, kambing, sama-sama mencari makan berupa rumput, ya kan, makanannya sama dan di wilayah yang sama. Nah, karena wilayahnya sama, maka dia akan juga memperebutkan nih wilayah mencari makannya, ya. Nah, dia itu berbeda spesies ya. Kemudian seterusnya begitu juga dengan perebutan tempat tinggal dan perebutan pasangan. Oke, silakan tadi contohnya kalian tulis di sini, Ibu nggak tulis ya, jadi kalian lengkapi catatan kalian seperti biasanya. Lalu yang ketiga ya, kalau yang pertama tadi ada predasi, yang kedua ada kompetisi, dan yang ketiga ada alelopati. Nah, alelopati itu apa sih? Jadi alelopati itu adalah interaksi antar populasi yang terjadi bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi timbulnya populasi lain. Oke, jadi si alelopati ini interaksi yang terjadi bila ada populasi yang dapat menghalangi populasi lain tumbuh ya. Tapi kalau tidak ada yang dihalangi, maka untuk interaksi alelopati ini tidak ada ya. Contohnya apa? Oke, contohnya itu adalah pohon pinus. Anak-anak, ini adalah hutan pinus ya, yang sekarang sudah menjadi tempat wisata. Dan ini Ibu ambil gambar dari Google ya, ini bukan Ibu. Oke, kalau kalian perhatikan gambar ini ya, di sini hanya ada pohon pinus saja menjulang tinggi ya. Di sini tidak ada rumput yang hidup. Kenapa tidak ada rumput yang hidup?
Karena bagi pinus itu ya, bagi si pinus tumbuhan lain itu akan menghalangi pertumbuhan pohon pinus ini, sehingga dia rumput ini dia akan kalah tersendiri karena dia menghasilkan zat, si pinus ini dia dapat menghasilkan zat yang dapat menghalangi pertumbuhan populasi lain, sehingga di sini rumput tidak tumbuh. Loh Bu, saya pernah ke hutan pinus tapi saya melihat rumput tumbuh. Nah, berarti targetnya pohon pinus di sini adalah bukan si rumputnya, melainkan kalau kalian perhatikan di sini tidak ada pohon jenis lain ya selain pohon pinus. Kenapa? Bukan berarti tidak ditanami ya, karena walaupun ditanami, misalkan ini adalah tempat wisata, lalu pengelola wisata dia ingin menanami pohon lain, nah itu tidak dapat tumbuh. Kenapa? Karena si pinus ini dia menghasilkan zat yang dapat menghalangi timbulnya populasi lain. Jadi kalau kalian ke hutan pinus atau ke hutan rimba yang hanya satu jenis tumbuhan saja, nah pohon pinus ini tidak akan, di dekat pohon pinus tidak akan tumbuh pohon lain ya. Oke, kemudian contoh lainnya itu adalah ilalang. Oke, kalau kalian lihat ilalang, ini sekumpulan ilalang di sini tidak akan ada tumbuhan lain. Ya, tidak ada tumbuhan lain. Kalau kalian perhatikan di sini juga ada pohon ya. Ini sudah rantingnya sudah kering. Nah, itu akan mati kalau dia berada di lingkungan sini, berada di area tumbuhnya ilalang. Jadi ilalang ini dia akan menghasilkan zat yang dapat menghalangi timbulnya populasi lain, sehingga populasi yang sudah ada bahkan dia bisa mati ya. Jadi ingat ya, untuk alelopati ini lawannya itu adalah sesama tumbuhan biasanya ya, bukan tumbuhan dengan hewan ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke netral, yaitu yang keempat. Netral itu apa? Jadi netral itu adalah interaksi berupa kehidupan bersama antara populasi dua spesies ataupun lebih dalam satu habitat yang sama. Jadi ada habitatnya sama nih anak-anak, kemudian ada populasi yang berbeda. Contohnya apa? Oke, di sini Ibu contohkan ada cacing dan belalang. Jadi cacing dan belalang itu ada di habitat yang sama, yaitu habitat sawah. Tetapi cacing tidak akan mengganggu belalang, begitupun belalang tidak akan mengganggu cacing. Kenapa? Karena makanannya berbeda, ya kan? Untuk belalang dia makannya rumput, cacing posisinya ada di dalam tanah, ya kan? Jadi dia netral-netral aja, hidup di satu habitat yang sama tapi tidak saling ganggu, tidak saling berkompetisi ya. Jadi ya biasa aja gitu. Kemudian ada ikan lele dan ikan sapu-sapu, yaitu di habitat air tawar ya. Di habitat air tawar, ikan lele tidak akan berkompetisi dengan ikan sapu-sapu walaupun berada dalam habitat yang sama. Ibarat kata tuh lolo gue gitu. Jadi ya udah nggak ada masalah. Kemudian kalau yang kupu-kupu dan kerbau ini misalkan dia ada di habitat persawahan juga atau ya ini di sini Ibu ambilkan contoh misalkan di persawahan atau ya. Nah, di persawahan ini ada kerbau kan, ada populasi kerbau, ada populasi rumput ya kan. Dan ada populasi kupu-kupu. Oke? Kupu-kupu tidak akan mengganggu kerbau. Begitu dengan kerbau juga. Kerbau tidak mengganggu kupu-kupu. Ya, tidak ada hubungan, netral-netral saja, hidup berdampingan bersama tetapi tidak saling melakukan kompetisi atau persaingan. Ya, itu yang disebut netral. Dari katanya aja netral, berarti ya udah tidak ada perselisihan. Oke, selanjutnya itu yang kelima itu ada simbiosis ya. Simbiosis itu apa? Simbiosis itu adalah interaksi berupa kehidupan bersama antara dua makhluk hidup atau lebih berbeda spesies dalam hubungan erat. Nah, dia ada hubungannya erat nih. Kemudian dia berbeda spesies. Nah, simbiosis ini dibagi menjadi 3 anak-anak. Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensialisme, dan simbiosis parasitisme. Untuk simbiosis mutualisme itu adalah
hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi mutual itu artinya menguntungkan. Jadi menguntungkan kedua belah pihak. Jadi pada simbiosis mutualisme ini tidak ada yang dirugikan satupun ya. Contohnya apa? Silakan catat contohnya ya. Contohnya itu misalkan kupu-kupu dan bunga, atau ada lebah dan bunga. Di mana kupu-kupu itu dia mendapatkan keuntungan. Keuntungannya apa? Dia memakan sari manis dari bunga. Lebah juga gitu. Si lebah dapat keuntungan memakan sari makanan yang berasal dari bunga. Kemudian keuntungan bunga apa? Nah, bunga ini dibantu penyerbukan oleh kupu-kupu ataupun lebah ya. Dibantu dia dalam proses penyerbukan si bunga itu. Lalu simbiosis komensialisme itu apa? Simbiosis komensialisme itu adalah hubungan yang menguntungkan satu pihak, tetapi pihak lain itu tidak dirugikan. Oke? Pihak lain tidak dirugikan. Contohnya apa? Contohnya itu ada ikan remora dan ikan hiu anak-anak. Jadi ikan remora ini dia biasanya mengambil sisa-sisa makanan yang ada di ikan hiu. Nah, ikan hiu dia tidak menjadi masalah ya. Makanan, sisa-sisa makanannya diambil yang berada di bagian tubuhnya diambil sama si ikan remora, si ikan hiu tidak keberatan, tidak dirugikan juga karena itu hanya sisa-sisa makanan. Kemudian juga ikan remora ini biasanya dia bersembunyi di tubuh besar si ikan hiu ya. Si ikan hiu keberatan nggak? Enggak, ya biasa aja. Jadi si ikan hiunya tidak keberatan. Kemudian contoh yang kedua itu ada tanaman anggrek dengan pohon mangga misalkan. Nah, tanaman anggrek ini dia dengan tumbuh di pohon mangga ya. Jadi pohon anggrek itu tumbuh di pohon mangga. Keuntungannya apa? Keuntungannya itu adalah dia mendapat tempat untuk tumbuh. Oke. Kemudian bagaimana dengan pohon mangga ya? Pohon mangga biasa saja karena sari-sari makanannya pun tidak dihisap oleh pohon anggreknya ya. Jadi tidak ada mengalami kerugian. Oke. Di sini contoh yang kedua untuk mutualisme ya, Ibu kelewat. Contoh yang kedua selain kupu-kupu dan bunga maupun lebah dan bunga, di sini ada misalkan kerbau dan burung jalak ya. Kerbau dan burung jalak. Kerbau itu mempunyai kutu. Kutunya dimakan oleh burung jalak. Nah, kerbau mendapatkan keuntungan nih. Jadi kutunya bersih ya kan, diambil oleh burung jalak. Nah, burung jalak mendapatkan keuntungan yaitu dia mendapatkan makanan dari kutu kerbau ya. Itu untuk yang simbiosis mutualisme tadi Ibu lewat. Oke, kemudian ada simbiosis parasitisme. Apa sih pengertiannya? Jadi adalah hubungan yang menguntungkan satu pihak dan pihak lain dirugikan. Dari kata dasarnya aja itu adalah parasit ya. Parasit. Oke, parasit itu adalah merugikan. Berarti ada satu yang dirugikan dan satu yang diuntungkan. Contohnya apa? Contohnya ada benalu dan pohon inangnya. Oke, pohon inangnya itu pasti dirugikan karena sari-sarinya dimakan. Kemudian benalu hidupnya di tubuhnya pohon inangnya, seperti itu ya. Sedangkan benalunya itu dia sangat menguntungkan. Dia dapat tempat tinggal, sari-sari makanan yang ada di pohon inangnya itu dihisap. Kemudian contoh yang kedua itu ada nyamuk dan manusia. Oke, nyamuk mendapatkan makanan dari darah manusia, tetapi manusia mengalami kerugian. Kenapa? Karena kalau digigit nyamuk kita akan gatal. Lalu kalau gatal nanti lama-lama jadi bentol, maka manusia mengalami kerugian ya. Kemudian ada apa? Ada kutu dan hewan ya. Kutu dan hewan kenapa? Karena kutu akan mendapatkan makanan dari hewan, yaitu berupa darah hewan ya. Dia menghisap darah hewan si kutunya. Lalu hewannya dirugikan. Kenapa? Sama seperti manusia, kalau ada kutu maka akan gatal ya. Lalu bagaimana dengan hewan? Hewan pun begitu. Dia akan dari segi bulunya pun dia akan berbeda ya dengan hewan-hewan yang tidak memiliki kutu. Oke.
Kemudian lanjut yang kita sudah masuk yang terakhir nih, materi terakhir juga, yaitu mengenai poin 3, yaitu interaksi antar komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup. Jadi komponen abiotik dalam mempengaruhi komponen abiotik lainnya, dia secara timbal balik ya. Berarti kalau timbal balik sambil menguntungkan dan akan kembali lagi kalau timbal balik gitu ya. Oke, di sini Ibu contohkan jika intensitas cahaya matahari mengenai suatu perairan. Nah, jadi ada intensitas cahaya matahari, dia mengenai suatu perairan, maka akan mengakibatkan laju penguapan. Jadi laju penguapan itu akan meningkat ya di perairan tersebut. Lalu kalau laju penguapannya meningkat, apa yang akan terjadi? Nah, dari peristiwa ini akan terbentuklah awan. Oke, akan terbentuk awan. Dari penguapan akan terbentuk awan. Apabila awannya dalam jumlah banyak, dia akan menghalangi matahari, ya kan? Akan menghalangi matahari ke bumi, sehingga intensitas cahaya matahari itu akan berkurang ya. Kalau berkurang, maka nanti akan juga bisa jadi hujan. Hujan itu dibutuhkan oleh tanah, ya kan? Tanah akan menjadi tidak kering atau subur kembali. Nah, intensitas cahaya juga diperlukan untuk tanah. Jadi tanah tidak hanya perlu air, tetapi butuh juga cahaya matahari. Jadi saling bertimbal balik atau berkebutuhan. Kemudian anak-anak, jadi jika antar komponen dalam ekosistem itu terjadi hubungan yang dinamis, perubahan dalam batas-batas tertentu tidak akan menimbulkan gangguan dalam ekosistem tersebut. Jadi dengan demikian, ekosistem tersebut telah mencapai keseimbangan yang mantap. Nah, keseimbangan lingkungan kita akan bahas pada bab 5. Nah, kalau ekosistem sudah dalam keadaan seimbang, ini penting untuk dipertahankan. Kenapa? Agar keseimbangan ekosistem selalu terjaga dari generasi ke generasi. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia jangan sampai mengganggu keseimbangan lingkungan. Nah, untuk lebih dalamnya mengenai keseimbangan lingkungan, kita akan bahas di bab 5. Jadi, untuk bab 4 sudah selesai ya. Minggu depan kita ulangan. Oke, silakan dilengkapi catatannya dan tugas-tugasnya sehingga untuk minggu depan tidak ada lagi yang terlambat mengumpulkan tugas sehingga lebih fokus lagi dalam mengerjakan ulangan. Untuk teknis ulangan minggu depan akan Ibu bahas hari Minggu mungkin ya, akan Ibu bahas hari Minggu nanti berupa bentuknya video. Nanti akan Ibu upload di Google Classroom ya untuk teknik ulangan bab 4 ya. Silakan dicatat, dilengkapi catatannya dengan selengkap-lengkapnya karena biasanya Ibu sering mengeluarkan yang tidak ada di PPT. Oke, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan mencatat. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Selamat siang dan terima kasih.